pimpin doa. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Aksa lagi. Teman yang lain ada yang mau? Nggak ada? Kalau nggak ada, Aksa lagi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Aksa yang dipimpin kok. Dalam Mariaja. Ayo dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan dan Amin. Amin. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini karena waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Aksa. Terima kasih Aksa sudah mimpin doa dengan baik. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat. Yes. Kapok semangat. Semangat. Kamu Semangat. kita Semangat. siapa yang tahu belajar hari apa ini ya? mau belajar apa? Ada yang tahu? Maaf saya tutup, Bu. PKT. Salam PKT. PKT sama tematik. Tematiknya apa ya? Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar? Belum tahu? Kita tunggu Bubur share screen. Mari Bubur. Oke. Milayanmu. Bentar ya anak-anak, sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bu. Oke. Silahkan Bu Anggun untuk menyampaikan. Oke, kita sudah masuk tema 3. Selamat pagi. Kita sudah masuk subtema 3. Ini tentang gemar menggambar. Ada bacaan, di situ ada Didi sedang duduk. Maaf Bu Anggun. Perhatikan gambar Didi duduk saat akan belajar. Didi duduk dengan posisi badan yang tegak. Punggungnya tidak membengkok. Kaki Didi pun juga lurus ke bawah, tidak diangkat ke atas. Posisi Didi adalah posisi yang benar. Saat belajar, kita harus duduk dengan posisi yang benar. Didi akan belajar menggambar bersama teman-temannya. Yo, anak-anak juga harus duduk dengan posisi yang benar. Iya, badannya tegak. tegak, punggungnya tidak dibengkokkan. Oke? Lanjut, Bu Pur. Oke. Coba sekarang kita lihat bersama-sama gambar yang pertama. Apakah posisi duduknya sudah benar? Benar atau salah? Salah. Beri tanda silang. Salah. Nah, gambar yang kedua. Apakah benar atau salah? Benar. Beri tanda centang. Gambar yang ketiga. Benar atau salah? Benar. Beri tanda centang. Benar. Gambar terakhir benar atau salah? Sambil hiburan. Salah. Oke. Nah, Didi senang menggambar.
Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Ayo kita amati beberapa alat yang digunakan untuk menggambar. Ada krayon, ada cat air, pensil warna, papan gambar, buku gambar, kertas gambar, palet. Ada palet juga. Kemudian ada kuas ya Bu Pur ya, Iya, dan kuas. spidol. Anak-anak nanti boleh menggambar dengan alat yang dipunyai saja. Siapa yang suka menggambar? Aku. Angkat tangannya. Angkat Siapa tangan. yang suka menggambar? Saya. Aku. Ah, banyak ini ya suka menggambar ya. Iya. Oke. Nanti kita akan belajar menggambar ya. Teknik menggambar dengan mencetak. Jadi ini kita akan belajar teknik menggambar dengan mencetak. Didi dan teman-temannya menggambar dengan mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Hasil gambarnya menjadi indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Ini adalah hasil karya Didi dan teman-teman. Ini Didi mencetak daun. Jadi daunnya diberi cat warna, kemudian dicetak. Atau daunnya dicetak menggunakan pensil warna, kemudian diisi warnanya dengan pensil warna. Diwarnai juga boleh. Mencetak tangan, kemarin sudah ya Bu Pur ya, Ya, sudah dengan cat air. Mencetak bunga boleh, mencetak daun. Ini dari belimbing bisa. Belimbing ya, di belimbing juga bisa. Itu. Buah-buahan juga boleh jika anak-anak punya di rumah. Nah, ini beberapa bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mencetak. Ada daun, ada telapak tangan, kemudian ada buah belimbing, ada bentuk mainan kalau anak-anak mempunyai yang bisa dicetak. Ini juga daun, kemudian ini batang pisang. Batang pisang. Dan jari, ibu jari, jempol. Jari juga bisa digunakan untuk mencetak. Nah, ini tugas besok ya, Bu. Tugasnya. Tugasnya untuk besok. Tugasnya besok anak-anak mencetak. Nanti kita umumkan dulu supaya anak-anak bisa mempersiapkan alat-alatnya, apa yang mau dicetak, baru besok anak-anak mengerjakan tugas ini. Oke. Bisa dibacakan, Bu Pur? Oke, Bu Anggun. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, anak-anak ya. Nano senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Nano memiliki gambar kesukaan. Ayah Nano senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Nano senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Nano. Hasil gambar tersebut dipajang di rumah. Gambar keluarga Nano terlihat indah. Nah, ini kebiasaan keluarga Nano, anak-anak, yaitu menggambar bersama keluarga. Apakah anak-anak juga suka menggambar bersama keluarga? Pasti suka ya. Sekarang kita akan pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Nano. Oke? Dari bacaan tadi dapat kita lihat kesukaannya apa saja. Nah, kita lihat dari gambar kendaraan. Kendaraan ini kesukaan siapa ya? Paman. Paman. Paman yang paling bawah kita pasangkan. Paman. Yang suka menggambar gedung dan rumah siapa?
ayah Nano kita pasangkan ayah Nano. Yang suka menggambar binatang siapa? Nano. Ya, siapa? Oh iya, Nano menggambar binatang. Nano. Ini gambar bunga. Siapa yang suka menggambar bunga? Ibu. Nano. Kita pasangkan. Ibu. Jelas? Oke, anak-anak menyimak ceritanya tadi berarti bisa memasangkan gambar kesukaan keluarga Nano. Anak-anak di rumah juga boleh loh menggambar bersama ayah dan ibu. Yuk kita lihat bersama. Buatlah cerita pengalaman saat melakukan kegiatan bersama dengan keluarga. Anak-anak bisa bercerita dengan teman kalau ketemu. Biasanya anak-anak bersama keluarga itu apa yang anak-anak lakukan ya? Nanti bisa diceritakan kalau ketemu dengan teman ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Untuk pelajaran hari ini yang tematik pembelajaran 1. Anak-anak, di pembelajaran 1 tadi kita belajar tentang apa saja? Tentang kesukaan atau kegemaran anggota keluarga Nano. Nah, kita lihat dari depan tadi ya, anak-anak ya. Kita diajak oleh Bu Anggun tadi tentang sikap duduk yang benar saat belajar. Kenapa toh kok kita harus melakukan sikap duduk yang benar saat belajar? Supaya badannya tetap sehat, tulangnya tetap sehat. Ya, anak-anak meskipun belajar tulangnya enggak copot. Anak meskipun belajar dari rumah, anak-anak harus sikap duduknya yang baik. Ya, tidak boleh sambil tiduran, apalagi disambi makan, ya. Belajarnya yang baik, sikap duduknya yang sopan. Ya, tulangnya supaya sehat, tetap tegak badannya. Biar tulangnya nanti biar nggak copot. Biar tidak bengkok, ya. Tulangnya ya, biar tidak bengkok, ya. Biar tidak bengkok, tetap sehat. Nah, itu cara duduk yang baik. Kemudian, anak-anak tadi diajak oleh Bu Anggun tentang menggambar ya. Alat-alat gambar yang di rumah itu bermacam-macam. Seperti yang ada di layar ini. Ada krayon, cat air, pensil warna, buku gambar, papan gambar, kertas, palet, kuas, ataupun spidol. Nah, ini contoh-contoh alat gambar. Anak-anak di rumah juga pasti memiliki salah satu di antaranya. Nah, dan di bawahnya ini ada berbagai macam cara mencetak. Nah, ada dari daun, dari telapak tangan atau kaki, dari mainan, dari pelepah pisang, ataupun dari batang pisang juga bisa. Nah, itu semua alat-alat untuk mencetak. Nah, untuk menggambar ini tugas besok pagi. Nanti akan Bu Pur dan Bu Anggun sampaikan lewat Google Classroom. Tugasnya apa untuk besok pagi? Yaitu menggambar, mencetak. Anak-anak bisa memilih daun ataupun apa yang ada di sekitar rumah anak-anak. Kemudian anak-anak gambar, ambil ya. Theo? Gimana, Theo? Gimana, Theo? Besok bahasa Jawa, Zoom-nya bahasa Jawa, bukan tematik ya. Kemudian tugas tematiknya menggambar besok, menjiplak. Nah, kalau sudah dijiplak di buku gambar, membentuk seperti ini, bisa daun, bisa bunga, ataupun apa. Anak-anak bisa beri warna menggunakan pewarna yang ada di rumah. Boleh krayon, boleh cat air, ya Bu Anggun ya, boleh pensil warna, warna apa yang ada di rumah. Yang anak punya. Yang anak-anak punya saja. Kemudian untuk hari ini tugasnya hanya penilaian, ya Bu Anggun. Hanya mengerjakan penilaian yang linknya sudah Bu Pur dan Bu Anggun kirimkan di Google Classroom. Anak-anak bisa minta bantuan orang tua untuk membacakan soalnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan PKT. Ya anak-anak ya. Kita lanjutkan sebentar ya. Bu Pur stop dulu.
PKT minggu lalu kita sudah belajar sikap Ugahari. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita masih belajar sikap Ugahari, Bu Anggun. Kita masih melanjutkan. Supaya anak-anak terbiasa semua untuk melakukan sikap Ugahari. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita nyanyikan bersama ya anak-anak ya, lagunya Pergi Belajar. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengarnya. Sudah pernah mendengar. Ya. Kita nyanyikan ya. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah, sampaikan nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman. Nah, di lagu Pergi Belajar ini, anak-anak, kita lihat isinya, yaitu mengucapkan selamat pagi kepada ayah dan ibu saat mau pergi ke sekolah, berpamitan. Kemudian ayah ibu memberi pesan. Pesannya apa? Selamat belajar ya nak, penuh semangat. Nah, ayah dan ibu selalu menyemangati anak-anak kalau anak-anak ingin belajar. Belajar yang semangat ya nak. Jangan lupa rajinlah selalu, ya kan? Supaya apa? Supaya anak-anak pandai semuanya, pintar-pintar semuanya. Di sekolah, di rumah, anak-anak juga harus menghormati guru dan menyayangi teman. Dengan menghormati guru dan menyayangi teman, itu merupakan tanda bahwa anak-anak adalah anak-anak yang baik semuanya. Oke? Kita lihat yuk gambarnya yuk bersama-sama. Coba amati gambar ini dan bandingkan kedua gambar tersebut. Berilah tanda pada gambar tersebut yang menunjukkan sikap Ugahari. Anak-anak masih ingat sikap Ugahari itu apa? Masih. Ugahari itu secukupnya, tahu batas. Kita lihat kedua gambar, kita bandingkan. Yang pertama ada gambar anak yang badannya gendut. Dia sedang makan, banyak sekali makanan di sampingnya ini. Ya enggak anak-anak? Banyak sekali makanannya. Kemudian tangannya juga memegang makanan. Dia memasukkan makanan ke mulutnya banyak-banyak. Nah, ini menurut anak-anak Ugahari tidak anak ini. Makanya Ugahari tidak ya. Tidak Ugahari, Bu. Tidak kok, tidak. Gambar yang kedua, kita perhatikan gambar yang kedua. Yo, perhatikan. Seorang anak perempuan sedang makan. Ini ada makan dan juga minum. Menurut anak-anak Ugahari. Ugahari. Iya, kenapa kok Ugahari? Kenapa anak-anak mengatakan Ugahari? Yo, kenapa kok Ugahari? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Aksa. Kenapa kok Ugahari, Aksa? Makan secukupnya. Pintar Aksa, makan secukupnya. Oke, pintar Aksa. Terima kasih sekali Aksa. Oke, sekarang kita lihat bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita, bentar saya hapus dulu.
tanda centangnya sama Iya, turun ya. Bentar. Ini sedang mau Berhapus kok nggak bisa. sama buku. Dilewati nggak apa-apa ya anak-anak ya. Ya, Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu batas atau secukupnya. Oke anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu batas atau secukupnya. Dalam perilaku yang ditunjukkan dengan sikap tindakan atau perbuatan kita. Perilaku yang demikian dinamakan sikap ugahari. Dua gambar di atas ini menunjukkan kepada kita bahwa makan tanpa batas atau semua dimakan sendiri merupakan contoh bagaimana seorang anak itu tidak ugahari. Sementara makan secukupnya atau mau berbagi bersama dengan teman yang lain itu menunjukkan sikap ugahari. Yang perlu kita contoh, sikap ugahari sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Itu ya anak-anak ya. Kalau sikap ugahari kok bisa mencerminkan keberhasilan itu bagaimana Bu Pur, Bu Anggun? Misalnya anak-anak itu belajar dengan baik, kemudian menonton televisi secukupnya, terus waktunya anak-anak tidur dengan cukup. Pagi hari anak-anak bisa bangun dengan segar, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka anak-anak mendapatkan nilai baik. Nah, itu juga merupakan contoh keberhasilan. Misalnya lagi, sikap ugahari menunjukkan keberhasilan apa? Anak-anak bermain tahu batas. Kalau anak-anak main game, ya dijadwalkan. Bukan setiap hari main gamenya. Tetapi misalnya waktu hari libur, hari Sabtu atau Minggu, itu pun ada batasnya, ada waktunya. Tidak satu hari full untuk main game ya Bu Anggun ya. Nah, siapa yang sudah bersikap ugahari, tidak main game terus saat hari libur? Siapa yang sudah 2 jam main secukupnya. Kita hebat. nanti matanya nggak sakit. Iya, supaya matanya tidak sakit. Benar, anak-anak. Oke, supaya matanya tidak sakit, makanya mainnya secukupnya. Diberi waktu, tahu batas ya. Oke, kita lihat bersama. Berilah tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju dan lingkarilah alasannya dari setiap pernyataan pada tabel di bawah ini. Ya anak-anak, kita lihat. Yang pertama ya. Pulang sekolah Adi istirahat siang. Ya, pulang sekolah Adi istirahat siang. Lalu main secukupnya dan pulang pada waktunya untuk mandi dan belajar. Setuju tidak anak-anak? Setuju. Hari tidak sikap yang dilakukan Adi? Iya. Iya. 3 hari. Nomor 2. Santi sudah memiliki banyak boneka. Ketika diajak ibu jalan-jalan, ia menangis, memaksa ibunya untuk membelikan boneka lagi. Menurut anak-anak, setuju atau tidak dengan sikap Santi? Setuju. Setuju atau tidak?
Siapa yang setuju? Ugahari atau tidak itu? Tidak setuju. Oh, tidak setuju. Wong dia setuju. sudah punya banyak boneka, kenapa harus minta lagi ya anak-anak ya? Iya, betul. Anak-anak di rumah kalau sudah banyak Nanti main, uangnya habis. tidak usah Iya. minta lagi, digunakan dengan baik. Itu namanya ugahari ya Bu Anggun. Iya, Bu Pun. Ini tidak ugahari ya. Wong sudah punya kok minta lagi. Nah, Iya, guys iya. ya. Nomor 3. Rudi dan Yohan bertengkar. Rudi memaksa Yohan meminjamkan sepedanya. Yohan hendak memakai sepeda itu ke toko. Menurut anak-anak, setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak ya. Dia mau memakai untuk ke toko ya. Ini Yohan. Rudi memaksa Yohan. Padahal Yohannya mau pergi ke toko dengan sepeda itu. Ini kok dipaksa. Tidak ugahari ya anak-anak ya. Boleh meminjam barang milik teman, tetapi harus atas izin teman dan tidak memaksa ya. Kalau temannya tidak mengizinkan, anak-anak ya sudah tidak boleh memaksa. Iya. Nomor 4. Tidak baik, pinter. Sari membawa bekal kue ke sekolah secukupnya. Mina memberinya kue karena ia membawa bekal yang banyak. Menurut anak-anak setuju atau tidak? Setuju. Ya, berbagi ya dengan teman. Ugahari tidak? Ugahari dia punya bekal banyak dibagi temannya. Oke, Ugahari iya. Nah, dari pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berefleksi. Setelah anak-anak mengetahui perilaku ugahari atau sikap ugahari dan tidak ugahari, maka jawablah pertanyaan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, perilaku ugahari dalam hal apa yang pernah kamu lakukan? Siapa yang pernah bersikap ugahari? Siapa yang pernah? Contohnya Jari apa? dulu. Saya, Bu. Saya. Apa Aksa contohnya? Apa Aksa? Bubuk siang. Bobok siang. Ya, sore hari bisa belajar dengan baik ya, nggak ngantuk. Bagus. Ya. Alang. Alang. Makan secukupnya. Pintar, secukupnya. Kalau ambil makan Malam. Oke, Apa Keisha? Coba enggak bisa, coba enggak bisa. Satu. Gimana Keisha? Apa Kesia? Tidak tidur malam-malam, Bu. Pintar, tidak tidur malam-malam. Bisa bangun pagi. Pintar, biar bisa bangun pagi. Wah, Bu Anggun, Ya. teman-teman kelas 1 ini hebat-hebat semua, sudah tahu sikap ugahari. Kenji mau menjawab Bu Pon. Oh iya, Kenji silahkan. Hari Minggu. Ya, hari Minggu kenapa Kenji? Diulangi lagi Kenji. Ulangi Kenji. Harus makan mie setiap hari Minggu. Bagus, tidak harus makan mie. Tiap hari Minggu, Bu. Iya, makan mie-nya cuma hari Minggu. Iya. Nah, anak-anak, sikap ugahari kita ulangi lagi ya. Sikap ugahari itu sikap tahu batas secukupnya itu dikatakan sikap ugahari. Sikap ugahari itu bermanfaat. Sikap ugahari itu bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Contohnya tadi, saya membawa bekal banyak. Kalau saya makan sendiri, wah perut saya menjadi sakit nanti.
Nah, supaya bekal itu bermanfaat, bisa dibagikan ke teman yang tidak membawa. Nah, itu juga termasuk contoh sikap Ugahari. Ya. Dibagi, Bu, dibagi. Dan berbagi. Ya, betul. Sikap Ugahari sangat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Manfaat sikap Ugahari antara lain mampu mengendalikan diri, solider, setia kawan terhadap orang lain. Nanti dengan sikap Ugahari kita juga akan memiliki banyak teman. Anak-anak bermain tahu batas itu bermanfaat juga bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Teman yang kita ajak bermain juga akan istirahat pulang ke rumah. Nah, kita juga tidak kecapean, bisa belajar bersama waktunya belajar. Nah, itu juga akan manfaat. Tidak main televisi. Iya, kalau sekolah Iya. tidak lihat televisi. Oke, anak-anak sudah paham ya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? PR-nya apa? Bu Guru, saya Bu. Ya, gimana, Ya. Sa? PR-nya apa, Bu? Hari ini tidak ada PR. Hari ini tugasnya hanya mengerjakan penilaian tema 2, subtema 2. Yang menggambar itu PR buat besok. Nanti akan Bu Pur dan Bu Anggun kirimkan lewat Google Classroom. Jelas? Jelas? Tugasnya hari ini hanya satu, mengerjakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Ya. Siapa? Halo. Halo? Kenji? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya belajar kita hari ini dengan berdoa. Tinggal 1 menit Oh waktunya. iya, siapa ini? Lino. Bukan Lino. Aku mau tanya apa, Lino? Lino mau tanya apa, Lino? Ada PR yang nulis. Tidak ada, Lino. PR-nya tidak ada yang nulis. Hanya penilaian lewat Google Form. Oke? Siapa yang berani pimpin doa? Anak-anak. Belajar kita cukup ya. Hari ini belajar tema 3 PR-nya apa, Bu? Tidak ada PR ya. Tugasnya penilaian saja. Oke? Oke, Kesia bisa pimpin doa. Kesia. Bu, Ya, Kesia, mari kita berdoa. Anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kali ini Kesia sudah belajar dengan teman-teman dan Bu Guru. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kesia sudah memimpin doa dengan baik. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Salam Utara Kanika. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih. Ada Terima kasih buat Ania ya. Terima kasih.